Anda kembali di Newsroom bersama saya Reinhard Sirait. Pemirsa, FIFA resmi menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Lalu apa saja dampaknya bagi Indonesia? Kita akan berbincang dengan Ketua Umum PSSI periode 2003-2011, Bang Nurdin Halid yang bergabung lewat sambungan Zoom. Bang Nurdin, selamat petang, selamat sore. Halo Bang Nurdin. Halo, Bang Nurdin, bisa mendengar suara saya, Bang? Oke, tampaknya ada gangguan komunikasi. Kita bergeser ke informasi lainnya terlebih dahulu. Masih seputar Piala Dunia, FIFA telah resmi menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Lalu apa saja dampaknya bagi Indonesia? Dalam aturan FIFA terbaru, asosiasi atau klub akan terkena sanksi denda minimal 10.000 Swiss franc atau setara 165 juta rupiah apabila pertandingan tidak dapat berlangsung. Selain itu, Indonesia juga tidak bisa mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan kalender FIFA. Dan salah satu kekhawatiran PSSI jika Piala Dunia U20 batal digelar adalah dikucilkan dari dunia internasional, termasuk bisa saja Indonesia dicoret sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia hingga Olimpiade. Sementara Kemenpora telah mengajukan anggaran sebesar 500 miliar rupiah untuk Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di 6 kota. Saya akan kembali menyapa Bang Nurdin Halid, Ketua Umum PSSI periode 2003-2011. Bang Nurdin, selamat sore Bang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Nurdin, tadi sudah kami sampaikan apa saja dampak-dampak yang mungkin akan diterima Indonesia karena gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Apakah konsekuensi itu Bang Nurdin sebetulnya masih bisa dicari celah agar sanksi FIFA bisa jauh lebih ringan? Saya kira ya, tidak ada alasan mendasar bagi FIFA untuk memberi sanksi kepada PSSI berhubung dengan pembatalan ini. Sebab pembatalan itu dilakukan oleh FIFA, juga kita belum tahu dasarnya yang paling hakiki itu apa, sehingga FIFA mencabut daripada Indonesia menjadi tuan rumah. Ya. Sebab ini kan baru wacana, baru opini yang tercipta, penolakan dari berbagai komponen masyarakat. Belum ada sebuah kenyataan bahwa Indonesia tidak mampu menjadi tuan rumah. Kalau seandainya sudah menjadi tuan rumah, pelaksanaan pertandingan sudah berlangsung, kemudian terjadi kerusuhan, terjadi masalah sehingga pertandingan tidak bisa dilanjutkan, itu baru bisa dikatakan Indonesia gagal menjadi tuan rumah. Sekarang Indonesia belum menjadi tuan rumah. Jadi menurut saya juga kita belum tahu juga saya belum tahu sampai sekarang apa yang mendasar sehingga FIFA membatalkan daripada Indonesia menjadi tuan rumah. Nah, kalau dasarnya hanya opini yang berkembang bahwa ada penolakan, ya misalnya Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Bali, kemudian komponen masyarakat lain, itu belum bisa dijadikan dasar sebenarnya oleh FIFA. Karena itu pemerintah Indonesia telah menjamin pelaksanaan itu, bahwa Presiden sudah menyatakan sendiri bahwa, nah oleh karena itu menurut saya Ketua PSSI sudah betul harus segera melobi FIFA. Tidak boleh menjatuhkan putusan bagi PSSI karena PSSI belum mengalami suatu kegagalan di dalam penyelenggaraan sebagai tuan rumah Piala Dunia Under 20. Oke, meskipun pembatalan itu dilakukan 2 bulan sebelum eventnya, dan kalau kita melihat beberapa keterangan, salah satu alasan FIFA adalah tidak menerima diskriminasi karena yang terjadi di Indonesia adalah penolakan terhadap timnas Israel. Ya, penolakan itu oleh siapa? Penolakan baru sebagian kecil daripada masyarakat Indonesia, itu pun dalam bentuk opini. Belum ada hal-hal yang menampakkan bahwa Indonesia gagal menjadi tuan rumah. Dan Presiden sudah mengeluarkan sebuah pernyataan, ini Presiden loh. Kalau Presiden membuat pernyataan, seluruh anak bangsa itu harus ikut. Persoalan ada yang berbeda pendapat, itu soal biasa. Dan memang juga kita harus antisipasi bahwa pasti ada perbedaan. Karena kita mendukung Palestina, itu dari dulu ya. Dan itu berdasarkan konstitusi kita juga. Itu juga satu hal yang harus kita dukung. Oleh karena itu harus ada jalan keluar. Nah, sekarang FIFA belum menjadikan jalan keluar, kemudian langsung mengambil sebuah keputusan memberi mencabut itu. Menurut saya belum waktunya FIFA itu membatalkan tuan rumah Indonesia. Kan bisa ada jalan keluarnya kalau ada sebagian besar masyarakat Indonesia menolak kehadiran
Israel, harus dicarikan jalan keluar dulu. Nah, kalau jalan keluarnya tidak ada sama sekali, baru FIFA boleh mencabut dari. Tapi itu sudah terjadi sehingga menurut saya sekarang PSSI dan pemerintah harus meyakinkan FIFA bahwa kita belum gagal menjadi tuan rumah sehingga tidak ada alasan sedikit pun FIFA untuk menjatuhkan sanksi lebih lanjut. Cukuplah ini yang sangat menyedihkan, mengecewakan seluruh bangsa Indonesia dengan FIFA secara sepihak, ya, menurut saya secara sepihak mencabut daripada Indonesia menjadi tuan rumah. Ya, yang sekarang kita tahu kemudian Pak Presiden kembali mengutus Pak Erick Thohir untuk bisa berkomunikasi dengan FIFA agar sanksi itu kemudian diperingan. Kalau Anda meyakini bahwa itu bisa dilakukan, argumentasi apa Bang Roni yang harus dibawa oleh PSSI kepada FIFA agar sanksi itu tidak bisa dijatuhkan atau kita bisa menghindar dari sanksi itu? Pemahaman saya selama 8 tahun jadi ketua PSSI, ya, ini tidak memiliki dasar sama sekali atau tidak memiliki bukti sama sekali FIFA untuk menghukum Indonesia karena gagal, bukan karena mencabut, karena FIFA mencabut. Bukan Indonesia gagal menjadi tuan rumah, karena kita belum menjadi tuan rumah. Dikatakan gagal kalau kita sudah menjadi tuan rumah tidak mampu menyelenggarakan karena ada penolakan, itu berkatakan gagal. Boleh diberi sanksi seperti tadi yang disampaikan oleh MC, hal-hal yang bisa memungkinkan. Tapi ini kita belum gagal, kita belum menjadi tuan rumah. Nah, sekarang secara sepihak diputuskan dicabut oleh FIFA. Dasarnya apa sekarang? Dasarnya hanya opini. Tidak ada pernyataan dari pemerintah Indonesia yang mengatakan tidak sanggup menyelenggarakan tuan rumah karena ada penolakan kedatangan Israel. Itu tidak ada. Kalau itu ada, barulah kita katakan Indonesia tidak mampu menjadi tuan rumah. Oleh karena itu, kita harus bersatu sekarang melawan FIFA, bahwa FIFA tidak boleh memberikan sanksi kepada Indonesia. Itu kita mesti lawan itu. Oke, menarik. Jadi kita harus melawan keputusan FIFA untuk mensanksi Bangsa Indonesia harus melawan. Harus melawan FIFA. Bang, karena kita tidak, ya. Sorry Bang Nurdin, saya potong. Kalau kemudian bentuk tidak bisa mengonsolidasikan situasi internal di negara, katakanlah Indonesia menghadapi gelombang penolakan timnas Israel itu dianggap adalah bagian dari ketidakmampuan, itu bagaimana Bang? Sekarang begini, sebagian besar masyarakat kita itu berpandangan bahwa kita mendukung Palestina. Itu menjadi dasar penolakan. Apakah tidak jalan keluar? Pasti ada jalan keluar kalau FIFA mau menerima daripada Pak Erick Thohir untuk berdiskusi. Apa jalan keluarnya? Bukan serta-merta kemudian mencabut daripada Indonesia menjadi tuan rumah. Bukan itu solusinya. Jadi FIFA sekarang ini juga diskriminatif terhadap Indonesia. Itu hal yang wajar. Bangsa ini adalah sesuai dengan konstitusi kita. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu konstitusi kita. Nah, ada sebagian masyarakat yang menjalankan itu dengan idealismenya, misalnya seperti itu. Tapi Presiden telah menjamin bahwa Presiden tetap akan menjamin Israel bisa bermain Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan politik. Ini murni olahraga. Itu sudah disampaikan oleh Pak Presiden kita. Oleh karena itu mestinya FIFA mendengar Presiden Republik Indonesia, bukan mendengar yang lainnya. Dengan pernyataan Presiden begitu, maka kita punya keamanan. Dan saya kira bangsa ini juga akan punya kesadaran bahwa kita tetap sampai kapanpun tetap mendukung Palestina dan tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara ketika kita mendukung Palestina. Tapi olahraga ya olahraga. Nah, yang saya terus terang saja kecewa berat dengan FIFA ini, ya, karena dia serta-merta mencabut itu kemudian tanpa dasar yang hakiki sebetulnya, karena masih ada jalan keluar. Bisa saja misalnya, bangsa Indonesia tetap tuan rumah, tapi ada penolakan Israel nanti bermain di Singapura, bisa satu grup, ya, bisa menjadi tuan rumah bersama antara Indonesia, Singapura atau Malaysia atau Vietnam atau Thailand, bisa menjadi. Dan itu pernah saya lakukan ketika Piala Asia dulu, kita menjadi tuan rumah bersama itu dulu. Terus terang saja sebagai sebuah pengalaman, dulu Indonesia ditolak oleh AFC untuk menjadi tuan rumah karena berbagai persyaratan kita tidak sanggup. Saya mencari jalan keluar. Oke, kalau begitu gimana kalau tuan rumah bersama? Akhirnya diterima oleh AFC. Kita tuan rumah bersama dengan Vietnam waktu itu. Nah, dengan Thailand waktu itu. Sehingga tapi pembukaan dan final Indonesia itu jalan keluar sehingga Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia untuk pertama kalinya 2007. Nah, harusnya ini FIFA memberi jalan keluar, bukan serta-merta mencabut, apalagi memberi sanksi lagi. Kalau memberi sanksi lagi, saya mengajak bangsa ini melawan FIFA. Itu sewenang-wenang itu. Dan itu melecehkan bangsa Indonesia. Oke, bagaimana cara kita kemudian melawan FIFA, Bang Nurdin Halid, kalau kemudian sanksi itu dijatuhkan ya? Oke, kita bisa mengajak Asia. Kita kan punya AFC. Kita punya AFC, kita bisa mengajak Asia untuk keluar dari FIFA. Kita bentuk FIFA. Kita buat FIFA sendiri. Kalau mereka tidak, kita bikin tandingan aja. Supaya FIFA juga kita harus kasih pelajaran, tidak sewenang-wenang seperti itu. Indonesia saat ini belum punya kesalahan fatal
untuk mencabut menjadi tuan rumah. Kenapa? Kita belum menjadi tuan rumah, kita belum gagal. Itu. Hanya ada wacana, ada opini yang terjadi penolakan, ya. Itu. Tapi kita belum menjadi tuan rumah. Kecuali sudah menjadi tuan rumah, kemudian kita tidak bisa menyelenggarakan pertandingan karena stadion diduduki atau terjadi kerusuhan dan sebagainya, barulah dikatakan Indonesia tidak mampu menjadi tuan rumah, boleh di-ban oleh FIFA. Oke, baik. Boleh menarik pandangan Anda, Bang Nurdin Halid. Tentu kita berharap sanksi itu tidak dijatuhkan ke Indonesia dengan cara-cara yang kemudian sedang ditempuh oleh Ketua Umum PSSI dan juga pemerintah. Terima kasih banyak Bang Nurdin Halid sudah bergabung bersama dengan kami di Newsroom pada sore hari. Saya yakin kalau Bung Erick Thohir yang dekat dengan Presiden FIFA mampu meyakinkan bahwa Indonesia tidak punya kesalahan sedikit pun, maka jangan sampai Indonesia di-ban. Oke, baik. Dan kalau di-ban kita melawan. Pak Erick harus mengatakan itu. Baik, terima kasih banyak Bang Nurdin Halid sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat sore. Selidiki kematian polisi, tersangka penggelap pajak, Propam Polri periksa Kapolsek dan mantan Kapolsek Samosir. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.